Selamat datang, para pendengar setia cerita Bayangan Malam. Siapkan dirimu, karena malam ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang akan membuat bulu kudukmu merinding dan mungkin mengubah pandanganmu tentang senja. Pernahkah kamu mendengar larangan orang tua untuk tidak keluar saat maghrib tiba? Mitos tentang makhluk tak kasat mata yang berkeliaran? Malam ini, kita akan mengungkap sebuah pelajaran mendalam dari kehadiran tak terlihat dalam episode spesial berjudul Ketika Waktu Maghrib Tiba. Kisah ini datang dari Desa Harapan, tentang seorang gadis bernama Diah dan sepupunya Ali, yang harus menghadapi kenyataan mengerikan di balik kepercayaan lama. Jadi, matikan lampumu, tarik selimutmu, dan mari kita mulai perjalanan ke dalam kegelapan. Di pelosok Desa Harapan, di mana rumah-rumah berjejer rapi di antara rimbunnya pepohonan, sebuah mitos lama terus hidup, cerita tentang setan yang bergentayangan saat maghrib tiba. Para orang tua di desa itu selalu dengan tegas melarang anak-anak mereka untuk berada di luar rumah ketika matahari mulai condong ke barat, yakin bahwa makhluk halus akan keluar dari persembunyiannya dan mencari mangsa. Namun, bagi dia, seorang gadis remaja yang ceria dan sedikit keras kepala, semua itu hanyalah tahayul belaka, sebuah cerita menakutkan yang dibuat-buat agar anak-anak patuh dan tidak berkeliaran sembarangan. Ia seringkali mengabaikan peringatan tersebut, menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur yang tak relevan dengan zaman modern. Suatu sore yang mulai dihiasi semburat jingga, dia baru saja pulang dari bimbingan belajar. Langit di atas Desa Harapan menampilkan palet warna keemasan dan merah muda, sebuah pemandangan yang selalu berhasil memikat hatinya. Langkah kakinya ringan saat ia menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Di sebelah rumahnya, tinggal Ali, sepupu Diah yang usianya tak jauh berbeda. Kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung. Kemanapun dia pergi, Ali seringkali ikut, dan sebaliknya. Mereka adalah anak tunggal di keluarga masing-masing, sehingga ikatan mereka terasa semakin kuat, layaknya amplop dan perangko yang tak bisa dipisahkan. Dia selalu menganggap Ali seperti adiknya sendiri, dan ia merasa bertanggung jawab untuk selalu ada untuk Ali, terutama saat Ali, si anak yang sangat introvert, butuh teman curhat atau sekadar teman bermain. Ali, ayo keluar. Kakak sudah pulang nih. Katanya mau lihat senja sore ini. Seru dia dengan semangat begitu sampai di depan rumah Ali. Suaranya memecah keheningan senja. Mereka berdua memang sering bermain hingga menjelang maghrib, mengabaikan peringatan berulang dari orang tua mereka. Kekhawatiran para orang tua tentang makhluk tak kasat mata yang mungkin menculik anak-anak di waktu senja selalu dia tanggapi dengan senyum tipis, menepisnya sebagai sugesti belaka, sebuah bentuk ketakutan kolektif yang turun-temurun. Baginya, senja adalah waktu yang paling indah untuk bermain, saat dunia seolah melukiskan keajaibannya di langit, dan ia tak ingin melewatkannya begitu saja hanya karena mitos yang ia yakini tidak berdasar. Pintu rumah Ali perlahan terbuka, memperlihatkan wajahnya yang sedikit murung dan berbeda dari biasanya. Senyum ceria yang selalu terpancar saat melihat dia kini digantikan oleh ekspresi ragu. Kak Diah. Maaf kak, aku tidak bisa bermain hari ini, ucap Ali, suaranya terdahulu pelan, nyaris berbisik. Aku sudah berjanji kepada orang tuaku untuk tidak bermain lagi di waktu maghrib. Dia terkejut mendengar penolakan ini. Ini bukan seperti Ali yang dikenalnya. Biasanya, ajakannya untuk bermain selalu disambut antusias, apalagi jika itu berarti mereka bisa menikmati keindahan senja bersama. Oh baiklah, dia mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Kakak juga ingin beristirahat hari ini. Tapi tak apa-apa nih. Kamu kan sudah berjanji kemarin untuk pergi bersama kakak melihat senja. Kakak kira kamu sudah menantikannya. Ali menunduk, pandangannya tertuju pada ujung sandalnya. Yah, sebenarnya agak kecewa sih kak. Tapi mau bagaimana lagi? Jedanya sesaat, suaranya kini terdengar lebih pasrah. Ayahku tadi sudah mengancamku kalau misalnya aku pergi sama kakak, nanti ayah akan menghukumku. Ayah bilang, tidak ada toleransi lagi untuk bermain saat menjelang maghrib. Dia menghela napas panjang, memahami betul karakter paman dan bibinya. Ayah Ali memang dikenal sangat tegas dan jarang main-main dengan ucapannya, apalagi jika menyangkut peraturan rumah. Ancaman hukuman dari ayahnya pastilah bukan gertakan semata. Benar juga, dia akhirnya mengalah, rasa kecewa bercampur prihatin melihat wajah sedih Ali. Ayahmu kan sangat tegas, mana mungkin dia main-main dengan ucapannya. Ya sudahlah, kakak juga tak mau kamu kena masalah. Lain kali saja ya kita lihatnya, saat cuaca cerah dan ada banyak waktu luang. Makasih ya, kak, ucap Ali, terdengar sedikit lega namun tetap menyimpan kesedihan. Ia tahu dia adalah teman bermain terbaiknya, dan melewatkan senja bersama adalah sesuatu yang sangat ia nantikan. Dia pun beranjak pergi,
melangkah menjauh dari rumah Ali dengan perasaan campur aduk. Setengah perjalanan, ia menoleh ke belakang, berharap melihat Ali melambaikan tangan atau setidaknya memberikan isyarat perpisahan. Namun, yang ia dapati hanyalah pintu rumah Ali yang tertutup rapat, seolah membeku dalam keheningan senja. Entah mengapa, ia merasa sangat kasihan pada Ali. Sepupunya itu pasti sangat kecewa, padahal Ali sudah menanti-nantikan untuk melihat senja bersamanya. Ada sebersih perasaan aneh yang mulai menyelinap di benaknya, sebuah firasat tak biasa yang sulit ia jelaskan. Senja di Desa Harapan, yang biasanya selalu membawa kehangatan, kini terasa sedikit dingin dan misterius. Sesampainya di kamarnya, dia langsung merebahkan tubuhnya ke kasur. Rasa lelah akibat seharian beraktivitas di sekolah dan bimbingan belajar menggerayanginya, membuat matanya terasa berat dan mengantuk. Ia memalingkan wajahnya ke jendela kamarnya, mencoba mengusir kantuk yang perlahan merayap. Di luar, senja sedang menyelimuti Desa Harapan, melukis langit dengan gradasi jingga yang memikat mata, berpadu dengan semburat ungu dan merah tua, mengiringi matahari yang perlahan-lahan siap kembali ke peraduannya. Pemandangan itu selalu menjadi favoritnya, sebuah karya seni alam yang menenangkan jiwa. Tak lama kemudian, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dari masjid yang tak jauh dari rumah dia, menandakan bahwa azan maghrib akan segera dikumandangkan. Suara itu adalah pengingat baginya untuk segera bersiap menunaikan salat. Dia pun bangkit dari tempat tidur, ingin menutup gorden jendela sebelum ibunya datang dan memarahinya karena membiarkan jendela terbuka saat maghrib. Namun, tepat ketika tangannya hendak meraih gorden, sebuah pemandangan tak terduga dari pantulan kaca jendela menghentikan gerakannya. Tampak seorang anak kecil sedang berlarian di sekitar halaman rumahnya. Jantung dia berdegup lebih cepat. Ia memperjelas penglihatannya, mengamati sosok kecil itu dengan saksama. Anak kecil itu terlihat sangat mirip dengan Ali, sepupunya. Tapi, mana mungkin itu Ali? Batin dia menyeru, kebingungan. Kan dia bilang tidak boleh keluar tadi karena takut dimarahi ayahnya. Kalaupun itu Ali, pasti dia sudah mengajakku, mana berani dia keluar sendiri di waktu seperti ini? Rasa penasaran yang begitu kuat mendorong dia untuk nekat memanggilnya. Perlahan, ia membuka jendela. Angin sore yang berembus sedikit demi sedikit masuk ke kamarnya, meraba tubuhnya, memberikan sensasi dingin yang tak biasa, seolah membawa serta aura misterius. Ketika jendela sudah terbuka lebar, dia terkejut setengah mati. Anak kecil tadi, yang persis seperti Ali, tiba-tiba saja lenyap, seolah ditelan bumi. Bulu kuduk dia mulai berdiri tegak, merinding. Dengan cepat, ia menutup jendela, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi, mungkin karena terlalu lelah. Namun, ketika jendela sudah tertutup rapat, anak kecil itu sudah berdiri tepat di depan jendela, hanya berjarak beberapa jengkal dari tempat dia berdiri. Kecepatannya sungguh luar biasa, bagaikan sambaran petir yang muncul tiba-tiba. Dia menatap sosok itu dengan napas tertahan. Wajahnya memang persis seperti Ali, hanya saja dirias dengan kepucatan yang tak wajar dan sorot mata yang sayu, hampa, sangat berbeda dari mata ceria Ali biasanya. Meskipun ada keanehan yang terasa kuat, dia yang waktu itu tak curiga sama sekali. Entah mengapa, justru merasa bersyukur karena itu memang Ali. Setidaknya, itulah yang ia yakini saat itu. Kok kamu pergi bermain? Tadi katanya nggak dikasih izin, tanya dia, sedikit lega sekaligus bingung. Ia masih memandangi sosok di balik jendela yang sangat mirip dengan Ali, mencoba mencari penjelasan atas kemunculan tak terduga ini. Dia tersentak dari lamunannya. Tapi Bu, ada Ali tadi di luar, ucap dia refleks, menoleh cepat ke arah jendela, berharap sosok itu masih ada untuk membuktikan ucapannya. Namun, apa yang ia temukan hanya kekosongan. Sosok mirip Ali itu sudah tidak terlihat lagi. Ia lenyap secara misterius, seolah tak pernah ada di sana. Mana Ali? Kamu ini kebanyakan ngeyel ya? Ibu dia menatapnya dengan tatapan tak percaya. Lagi pula mana mungkin Ali keluar maghrib-maghrib, pasti dia akan dimarahi ayahnya. Sudah, cepat kamu ambil wudhu sana. Tidak ada bantahan lagi. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menuruti perintah ibunya. Pikiran dan perasaannya campur aduk, lega karena ibunya datang, namun juga sangat bingung dan sedikit ngeri dengan kejadian barusan. Sosok misterius itu lenyap begitu saja saat ibunya datang. Apakah itu hanya halusinasinya? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan? Peristiwa itu meninggalkan pertanyaan besar yang menggelayut di benaknya, mengikis habis keraguannya akan mitos senja yang selama ini ia abaikan. Keesokan harinya, pagi masih berembun di Desa Harapan.
namun pikiran dia sudah dipenuhi keganjilan malam sebelumnya. Tak ingin memendam rasa penasaran yang menggerogoti, ia segera melangkahkan kaki menuju rumah Ali. Begitu bertemu, dia langsung melontarkan pertanyaan yang mengganjal hatinya. "Ali, semalam kamu main di luar setelah azan maghrib?" tanyanya, sorot matanya penuh harap akan sebuah penjelasan. Ali menatap dia dengan bingung, menggelengkan kepala. "Tidak, Kak Diah. Aku tidak keluar sama sekali." Setelah kakak pulang, ayah langsung mengunci semua pintu dan menyuruhku ke kamar. "Aku bahkan tidak berani mengintip keluar," jelas Ali, wajahnya menunjukkan kebingungan yang tulus. "Memangnya ada apa, Kak?" Penjelasan Ali bagaikan petir di siang bolong. Jika bukan Ali, lalu siapa sosok anak kecil yang persis mirip sepupunya itu? Dia merasakan bulu kuduknya merinding hebat, kali ini bukan karena angin malam, melainkan kengerian yang nyata. Ia merasakan hawa dingin yang sama seperti semalam merayapi tulang punggungnya. Dia pun menceritakan kepada Ali seluruh kronologi kejadian yang ia alami semalam, mulai dari penampakan sosok mirip Ali di jendela, suara anehnya, hingga permintaan mencekam untuk masuk ke dalam rumah. Ali, yang biasanya pendiam, kini tampak sangat terkejut dan ketakutan. Wajahnya memucat, matanya membelalak, membayangkan apa yang mungkin terjadi pada dia jika ibunya tidak datang tepat waktu. "Aku tidak tahu apa itu, Kak. Tapi aku bersyukur ibu datang dan kakak tidak membuka jendela itu," kata Ali lirih, suaranya sedikit bergetar. Semenjak insiden mengerikan itu, dia dan Ali tidak pernah lagi berani bermain ataupun keluar ketika maghrib menjelang. Mereka berdua kini benar-benar memahami mengapa para orang tua di Desa Harapan begitu melarang keras aktivitas di luar rumah saat senja berganti malam. Dia, yang dulunya skeptis, kini percaya sepenuhnya bahwa kepercayaan orang-orang dulu itu fakta, bukan sekadar mitos kosong. Ia memutuskan untuk menemani Ali bermain di hari Minggu saja, saat matahari masih terang dan suasana lebih aman. Dia merasakan syukur yang luar biasa karena ibunya datang tepat waktu. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia membuka jendela itu sepenuhnya. Kisah ini bukan hanya cerita seram, melainkan juga pelajaran berharga. Ternyata, larangan ini bukan hanya sekadar kepercayaan turun-temurun. Dalam hadis Rasulullah pun dijelaskan mengenai larangan keluar rumah ketika maghrib tiba. Hal ini bukan tanpa alasan ilmiah atau spiritual. Pada saat maghrib, spektrum warna alam berubah menjadi selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum warna merah. Saat itulah tenaga iblis dan jin dikabarkan sangat kuat disebabkan oleh resonansi yang dimilikinya bersamaan dengan perubahan warna alam. Ini adalah waktu di mana energi negatif lebih mudah berinteraksi dengan dunia manusia. Maka dari itu, mari kita lebih berhati-hati dan tidak keluar lagi pada saat maghrib. Kadang, ada hal-hal di dunia ini yang melampaui pemahaman logis kita, dan mendengarkan nasihat orang tua, atau bahkan ajaran agama, bisa jadi adalah pelindung terbaik kita. Demikianlah kisah, ketika waktu maghrib tiba, pelajaran dari kehadiran tak terlihat yang kami sajikan untukmu malam ini. Semoga cerita Diah dan Ali bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menghargai kepercayaan yang ada, terutama saat senja menjelang. Ingatlah, dunia ini penuh misteri yang kadang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Jika kamu menyukai episode kali ini dan ingin terus mendengarkan cerita-cerita menegangkan lainnya dari cerita bayangan malam, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar di bawah tentang pendapatmu, dan pastikan untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Tekan juga lonceng notifikasi agar kamu jadi yang pertama tahu setiap kali kami mengunggah cerita baru. Sampai jumpa di bayangan malam selanjutnya.